dunia dan bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah masuk bulan Februari, tahun awal, pekan pertama. Jika kita melihat ke belakang, hampir 2 tahun kita berada di suatu kondisi yang sangat tidak menyenangkan. Semua serba terbatas dan serba dibatasi, baik itu mobilitas, baik itu kondisi kita harus pakai masker dan seterusnya, karena ada satu wabah yang sampai detik ini belum selesai juga. Sebagian orang mungkin masih bertahan, masih kuat. Sebagian yang lain ada yang udah mulai nggak peduli. Sebagian sekolah ada yang udah mulai pertemuan tatap muka 100%, walaupun sifatnya masih uji coba. Di Jakarta udah berlaku, di Bekasi juga udah berlaku, saya nggak tahu di Bogor bagaimana. Tapi baru beberapa pertemuan, sekitar 1 bulan lah, 1 bulan kurang, ternyata di Jakarta pun sudah ditarik lagi, beberapa sekolah akhirnya online lagi. Di Bekasi pun ditarik lagi, pada akhirnya online lagi. Dulu sempat berkurang, sekarang naik kembali. Sebagian akhirnya ambil jalan pintas, yaudahlah mati memati, nggak mau peduli. Kalau urusan mati sekedar mati lantas dikuburin tanpa menyusahkan orang lain, oke. Tapi menjadi masalah ketika kita mati justru menyusahkan orang lain. Orang yang mati dengan membawa virus corona tidak sama seperti orang yang mati ketabrak mobil, seperti orang yang mati jantungan, tidak. Oleh karena itu hal ini membutuhkan kesabaran yang super ekstra. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesabaran itu bukan perkara yang sederhana. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan banyak sifat dan akhlak mulia dalam Al-Qur'an. Tapi menurut perhitungan para ulama, akhlak yang paling banyak disebut dalam Al-Qur'an adalah as-sabru, sabar. Sabar sebagaimana kita ketahui punya 3 jenis. Yang pertama as-sabru 'ala tha'ah. As-sabru fit tha'ah. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, as-sabru 'anil ma'siyah. Sabar dari meninggalkan kemaksiatan. Ninggalin kemaksiatan juga butuh sabar. Orang yang dulu biasa mabuk, ninggalin mabuk, sabar. Orang yang dulu biasa judi, ninggalin judi, harus sabar. Orang yang dulu biasa nonton porno, zina, ninggalin, sabar. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ada tipe sabar yang ketiga, as-sabru 'alal musibah. Sabar dalam menghadapi musibah. Dan tahap sabar ketiga inilah yang kita akan bicarakan pada kesempatan yang singkat ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ketika bicara tentang Nabi Ayyub alaihissalam, Allah puji Nabi Ayyub sebagai ni'mal abd, sebaik-baik hamba, hamba yang terbaik, tentu pada masanya. Tapi apa alasan Allah menyebut Nabi Ayyub sebagai hamba terbaik? Ternyata alasannya adalah diantaranya karena beliau adalah orang yang sabar. Inna wajadnahu sabiran. Sesungguhnya kami mendapati Ayub itu sabiran, orang yang sabar. Ni'mal abdu innahu awwab. Dia adalah sebaik-baik hamba dan dia selalu sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan sabar yang pertama adalah digolongkan menjadi hamba terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita jangankan di sisi Allah, disebut sebagai hamba terbaik atau mungkin warga terbaik se-RW aja udah bangganya setengah mati. Apalagi disebut sebagai hamba terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, dibanggakan di hadapan seluruh manusia. Yang kedua, keutamaan sabar adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus
mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Hud surat ke-11 ayat ke-11. Illal ladzina sabaru wa 'amilus salihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang yang sabar dan mengerjakan kebaikan-kebaikan, mereka memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka memperoleh pahala yang besar. Bayangin, ampunan atas dosa yang pernah kita lakukan plus ditambah dosa, ditambah ditambah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kita punya utang sama orang. Lantas orang itu bilang, "Utang lu saya anggap lunas, ini uang buat kamu hidupi anak istri kamu." Itulah gambarannya. Dan ini yang memberikan bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, keutamaan sabar adalah mendapatkan tempat kembali yang baik. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd surah ke-13 ayat ke-22 berfirman, "Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirara wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'atul ulaika lahum uqbad dar." Dan mereka orang-orang yang sabar, yang mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mereka menegakkan salat dengan sebenar-benarnya, menginfakkan sebagian dari yang dirizkikan oleh Allah kepada mereka dengan sembunyi-sembunyi ataupun dengan terang-terangan, dan mereka membalas perbuatan buruk orang lain kepada mereka dengan kebaikan. Apa balasannya? Ulaika lahum uqbad dar. Mereka lah orang yang mendapatkan tempat kembali kesudahan yang baik. Di ayat selanjutnya Allah jelaskan bahwa yang dimaksud adalah surga Aden. Bahkan saking pentingnya sabar, saking agungnya sabar, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan sabar sebagai salah satu di antara cara Allah menolong hamba. Kalau kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap hari paling tidak 17 kali kita doa, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah kami menyembah dan kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Bagaimana cara nasta'in? Bagaimana cara kita memohon pertolongan Allah? Allah jelaskan dalam 2 ayat yang redaksinya mirip. Surah Al-Baqarah ayat 45 dan ayat 153. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, ayat ke-45. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Sesungguhnya itu sangat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Para ulama beda pendapat tentang berat. Apa yang berat? Sebagian ulama mengatakan yang berat itu salat. Karena menyempurnakan sholat tidak mungkin dilakukan oleh orang biasa, pasti oleh orang yang benar-benar khusyuk, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama lain mengatakan yang dimaksud berat adalah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholat dan melalui sabar. Itu yang berat. Karena banyak di antara manusia yang ketika ketemu masalah yang ada di kepalanya adalah bunuh diri. Padahal bunuh diri tidak menyelesaikan masalah, hanya menimbulkan masalah. Ada sebuah berita di daerah Jawa Tengah kalau saya nggak salah. Ada seorang ibu-ibu punya pinjaman sekian puluh juta dipinjol ini, sekian puluh juta dipinjol ini, sekian, di total hutangnya hampir 100 juta. Lalu bagaimana cara dia menghadapi masalahnya? Dia bunuh diri. Bunuh dirinya, dia tidak menyelesaikan masalah, justru nambah masalah. Masalah buat siapa? Masalah bagi orang yang masih hidup. Anaknya nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba ketiban utang dari orang tuanya. Bunuh diri tidak menyelesaikan masalah, justru mendapatkan masalah baru. Baik itu di dunia, apalagi di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Lalu di ayat ke-153-nya Allah memulai perintah ini dengan ismun nida, seruan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
Ista'inu bis sabri was salah. Mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang yang sabar. Ada 2 poin yang kita garis bawahi di sini. Yang pertama, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, seorang ulama besar mazhab Syafi'i, ulama kontemporer, beliau menafsirkan kata as-salah dalam ayat ini dengan mengatakan bahwa yang dimaksud adalah ad-du'a, doa. Karena secara bahasa memang salat artinya doa. Berarti kalau kita mau memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, saat kita ketemu masalah, sabar. Dalam proses menghadapi masalah, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baiknya doa adalah doa saat kita salat. Jadi nggak bertentangan. Ada yang mengatakan doa, ada yang mengatakan salat. Doa berarti lebih luas lagi. Doa ketika kita berdiri, ketika kita duduk, ketika kita berbaring. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah segede apapun kecil di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ternyata ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala itu tergantung dari apakah kita sabar atau tidak. Ketika kita mungkin berada dalam sebuah jalan yang kita tahu di ujung jalannya itu ada preman yang suka malak kita, mungkin kita takut kepada preman itu. Tapi bagaimana seandainya kita berjalan bersama 4 orang TNI di belakang kita? Apakah kita takut? Tentu tidak. Kenapa? Karena kita tahu TNI itu pasti mampu menghadapi preman. Lalu seandainya kita takut menghadapi begitu banyak masalah dalam hidup kita, itu ketika kita sendirian. Tapi ketika kita menyadari bahwa ada Allah yang maha besar, mampu menghadapi semua masalah, menyelesaikan semua masalah kita, maka kita akan menjalani hidup setapak demi setapak, selangkah demi selangkah dengan keyakinan yang pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan masalah kita dengan sangat sempurna. Rasulullah Muhammad SAW ketika melihat ada seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, dia menangis. Lalu Rasulullah Muhammad SAW menasihati wanita itu, sabar, sabarlah engkau. Apa kata wanita itu? Engkau tidak bisa merasakan apa yang aku rasakan. Rasul pergi, nasihatnya ditolak, untuk apa lagi dilanjutkan? Ketika wanita itu sadar bahwa ternyata yang menasihati adalah Rasulullah, bertaubatlah dia, dikejar Rasulullah. Lalu minta ampun wanita itu kepada Rasulullah. Mohon ampun ya wahai Rasulullah, aku tidak baik adabnya kepadamu, aku tidak tahu bahwa yang bicara adalah engkau. Apa kata Rasulullah? As-sabru inda sadmatil ula. Sabar adalah pada hantaman yang pertama. Pertama kali kita mau punya masalah, sabar. Dalam sebuah kaidah fikih ada qawaidul khamsah, kaidah yang agung, kaidah yang besar. Ada 5. Di antara 5 kaidah ini ada satu kaidah yang namanya al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Di antara kaidah turunan dari kaidah besar ini, idza daqatil amru ittasa'. Jika kondisi menyempit, maka hukum meluas. Contoh, dalam kondisi luas, kita normal segala macamnya, kita sholat seperti biasa. Tapi kalau dalam kondisi orang kakinya sakit sehingga nggak mampu berdiri, maka dia boleh duduk. Kalau nggak mampu duduk, pinggangnya sakit mungkin nggak kuat dia duduk, boleh sholat dalam keadaan tidur. Kalau nggak mampu matanya digerakkan, boleh sholat dalam keadaan matanya tertutup. Jika kondisi menyempit, hukum meluas. Para ulama-ulama kita menggunakan kaidah fikih ini dalam kehidupan. Apa penafsirannya? Bahwa ketika masalah begitu menekan hidup kita sekencang-kencangnya, maka Allah menyiapkan pintu keluar dari segala masalah kita sudah sangat dekat.
Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sungguhnya Allah membersamai kesulitan dengan kemudahan. Yang bicara bukan saya, yang bicara bukan manusia, yang bicara adalah Allah Subhanahu wa taala yang ucapannya tidak pernah berdusta. Setiap ada kesulitan, Allah imbangi dengan kemudahan. Kapan kemudahan itu? Nanti pada saatnya. Allah hanya ingin menguji apakah kita sabar atau tidak menghadapi ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu. Kita harus ingat bahwa apapun yang menimpa kita sebagai pribadi maupun kita sebagai umat itu tidak lepas dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap seorang hamba ketika mendapatkan sesuatu dari Tuhannya? Dia terima dengan penuh keridhaan bahwa ini dari Allah Subhanahu wa taala, pasti semua ada hikmah. Jangankan kita manusia biasa, para nabi dan rasul, inna asyaddal bala al-anbiya, sesungguhnya yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Dan di antara para nabi yang paling berat adalah ujian para rasul. Di antaranya adalah ulil azmi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Kita yang imannya lemah saja diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, itu wajar. Kenapa? Karena para nabi dan rasul menghadapi ujian yang jauh lebih berat daripada kita. Ketika sampai pada satu titik di mana mereka, apakah jalan keluar dari semua ini? Allah tunjukkan jalan keluar bagi mereka dengan cara yang Allah kehendaki, dengan sangat sempurna. Kita lihat bagaimana begitu beratnya ujian dakwah Nabi Nuh menghadapi umat yang sampai Nabi Nuh itu curhat. Qalu rabbi inni da'utu qaumi laila wa nahara falam yazidhu du'ai illa firara wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghsaw syabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Kurang ajar umat Nabi Nuh ini. Sabar Nabi Nuh dakwahin 950 tahun. Berapa umat yang didapat? 8 orang. Sebagian ulama mengatakan 40 orang. Riwayat paling banyak mengatakan 80 orang dalam waktu 950 tahun. Sabar Nabi Nuh. Sampai akhirnya Nabi Nuh bilang, kalau begini ceritanya, bunuh mereka wahai Rabb. Binasakan mereka. Percuma mereka hidup, anaknya kafir lagi, cucunya kafir lagi. Udah yang beriman ini selamatin, yang lainnya binasakan. Disuruh bikin kapal Nabi Nuh. Bikin kapalnya di mana? Di atas gunung. Caci maki. Nuh udah gila, gak waras, dan seterusnya. Sampai akhirnya apa? Yang paling menyakitkan hati Nabi Nuh, ternyata di antara orang-orang kafir itu ada anaknya bernama Kanaan. Mengadu Nabi Nuh kepada Allah, ya Allah, kalau orang-orang kafir itu mati bodoh amat dah, tapi dia anakku. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik. Sungguh dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih. Dia adalah amal yang tidak saleh. Putus sanad ketika seorang anak memutuskan kafir keluar dari agama Islam. Bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah sendirian, hanya ditemani anak dan istrinya, menghadapi kaum menyembah berhala batu-batuan. Apa yang beliau lakukan? Beliau dakwah dengan lemah lembut. Beliau dakwah dengan argumentasi. Ketika semua itu mentah, beliau gunakan cara yang sedikit radikal. Apa itu? Beliau hancurkan semua berhala-berhalanya. Tentu beliau tahu konsekuensinya. Beliau pasti disidang. Dan itu yang dikehendaki Nabi Ibrahim. Terjadilah perdebatan antara Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Dan Namrud pun terdiam, menyadari dirinya salah. Ketika seorang penguasa yang zalim terdiam, terdesak, yang mereka bisa lakukan adalah mengancam para ulama ini, mengkriminalisasi para ulama ini. Dan Nabi Ibrahim mendapatkan hukuman yang sangat luar biasa berat. Apa itu? Dibakar dengan api yang tidak pernah ada api yang lebih besar dari api itu di dunia. Tapi apa yang terjadi? Saat Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, Allah berfirman,
kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan jadilah engkau keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Itulah jalan keluar yang Allah sediakan bagi hambanya yang sabar. Bagaimana jalan keluar atas masalah kita? Wallahu a'lam bishawab. Allah hanya menyuruh kita sabar. Pasti ada jalan keluar dari semua masalah ini. Nabi Musa hadapi kaum yang luar biasa kurang ajar, tapi Nabi Musa tetap sabar. Akhirnya dapat jalan demi jalan, sampai akhirnya beliau terdesak ke tepi laut. Tidak ada lagi orang yang bisa menolong. Akhirnya Allah suruh, lemparkan tongkatmu wahai Musa. Maka laut itu terbelah menjadi 12 jalan yang dilalui oleh masing-masing kabilah Bani Israel. Nabi Isa, ketika Nabi Isa berdakwah dengan sangat luar biasa, tapi justru malah dikejar-kejar ingin dibunuh. Apa yang terjadi? Allah angkat Nabi Isa dalam keadaan hidup. Lalu Allah selamatkan dari makar orang-orang kafir. Dan Allah serupakan wajah pengkhianat itu seperti wajah Nabi Isa, sehingga mereka menyangka telah menyalib Nabi Isa. Dan tidak perlu lagi kita katakan bagaimana beratnya dakwah Nabi Muhammad SAW. Pada intinya, kita menghadapi semua masalah ini dengan kesabaran, dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti membersamai orang yang sabar, pasti mengiringi kesulitan dengan kesabaran. Bagaimana keajaiban Allah Subhanahu wa taala dalam menyelesaikan permasalahan ini? Kita hanya tahu setelah hal itu terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina syafiina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama amara Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu Akbar.